lagi brosis. Aduh, nggak habis-habisan nih Abi ngasih apapun buat brosis semuanya. Ya, oke, kembali lagi bareng Abi. Ada brosis. Udah panas-panasan kita ya. Gak apa-apa. Buat brosis kita kasih tip ya. Abi rela panas-panasan buat brosis untuk bisa berkendara aman, nyaman, dan motornya pasti sehat. Nah, kali ini brosis, Abi akan kasih tip. Pernah nggak sih brosis ngalamin namanya motor berbet gitu kan? Kayak gagap ya ngomongnya ya gitu. Ya, jadi gini brosis ya. Kalau motornya berbet itu banyak hal yang terjadi terhadap motor brosis ya. Kita akan kasih tip kenapa bisa terjadi berbet. Terus solusinya bagaimana nih supaya nggak berbet lagi. Oke, jangan di skip dulu. Lanjut. Oke, brosis. Tadi kenapa motor brosis bisa berbet? Tiba-tiba ya lagi enak-enak lagi naikin, lagi jalan santai, tiba-tiba motor mendadak berbet. Nah, yang pertama, brosis coba cek di bagian BBM-nya. Nah, brosis biasa ngisi BBM itu di mana? Ya, jangan di warung-warung pinggiran. Nah, biasanya itu BBM-nya itu tercampur dengan kotoran, biasanya seperti itu ya. Kemudian kualitasnya juga ya rendah. Nah, kalau bisa motor injeksi sekarang itu sudah eranya udah paling canggih pakai PGM-FI atau injeksi. Harusnya terkontrol dengan BBM-nya dengan oktan yang tinggi. Kalau bisa dipakai dengan oktan tinggi. Supaya apa? Tadi menghindari hal-hal mesin jadi berebet ya. Kemudian yang kedua lanjut lagi yaitu filter udara. Ya, di filter udara juga sama brosis. Ini juga bisa membuat brosis filter motornya berebet atau filternya mungkin kurang dicek. Jadi sudah kelamaan juga. Kenapa? Filter tadi menyaring udara gitu ya. Nah, nanti kalau semisalnya brosis nggak dicek filternya, itu bisa membuat motor jadi bet gitu kan, atau mungkin kurang dibersihkan. Nah, itu juga harus dicek rutin ya, diahas. Minta kalau semisalnya sudah terlalu lama filternya, maka lebih baik diganti. Itu biasanya penggantiannya itu di kurang lebih sekitar 4.000 km. Ya, kalau semisalnya sebelum 4.000 udah kotor ya ganti aja, lebih enak, lebih aman supaya tadi menghindari berebet tadi. Oke, berikutnya kita masuk di bagian injektor. Nah, ini juga adalah komponen juga yang sangat penting di bagian kendaraan brosis ya. Kenapa? Injektor ini adalah mensuplai bahan bakar tadi. Yang selain tadi bahan bakarnya harus kualitasnya juga harus tinggi, bagus supaya masuk di bagian injeksi dan injeksi membagi bagian pembakaran. Nah, injeksi ini juga harus bisa dicek juga. Kenapa? Supaya dia tetap menyemburkan atau mengalirkan bensin dengan maksimal. Seandainya kalau bensinnya tadi kotor atau mungkin kurang bagus gitu kualitas, akhirnya apa? Bisa membuat si injektor tadi tersumbat dengan kotoran-kotoran yang masuk dalam BBM tadi. Akhirnya motornya menjadi berebet ya. Nah, kemudian cek juga bagaimana cara ngeceknya. Bawalah ke ahas, minta untuk diperhatikan di bagian injektor. Kemudian berikutnya, komponen berikutnya yaitu selain dari bahan bakar, kita masuk di bagian busi. Nah, ini juga sama. Busi juga komponen yang penting juga terhadap motor. Kenapa? Dia mensuplai pengapian ke bahan bakar. Ini juga bisa menjadi kendala juga ketika motor brosis berebet. Berebetnya gimana? Contoh, businya sudah lemah, kemudian sudah terlalu lama juga, nggak diganti, nggak dicek. Itu juga bisa membuatkan motor berebet. Nah, biasanya busi itu ada penggantian di kilometer 8.000. Ya brosis ya, jangan memaksakan juga, tenang aja masih nyala, bukan begitu. Pasti ada efeknya, yang dimana komponen itu punya ketahanan. Gitu brosis ya, jadi jangan diremehkan juga. Nah, caranya bagaimana? Silakan cek businya setiap rutin 8.000 tadi untuk penggantian. Ya, dicek juga rutin ke ahas, ke bengkel, minta dengan mekaniknya supaya dicek dalam kondisi yang aman juga businya. Ya, jangan kalau memang sudah tidak bagus atau mungkin sudah banyak kotoran juga di situ, baiknya ada penggantian. Oke, berikutnya. Oke, brosis. Nah, berikutnya yaitu adalah di bagian sibel ataupun roller yang dimana di sebelah kiri sini ya, di CVT ya. Brosis juga harus cek juga. Ini juga sama.
ya komponen yang dimana untuk menggerakkan roda ya supaya motor bisa jalan. Nah, biasanya ini juga menghambat ketika berada di posisi yang kurang aman. Contohnya gimana? Ya tadi berebet ya. Jadi tarikannya kurang responsif. Makanya V-belt dan roller ini harus kita cek di sekian ribu. Biasanya itu ada di 20 km untuk penggantian V-belt dan rollernya. Itu rata-rata biasanya kalau sudah jarak seperti itu biasanya udah haus. Jadi itu biasanya akan ada kehausan. Ya contohnya kayak rollernya sudah tergerus atau mungkin sudah tidak stabil, ada yang peang disebutnya atau mungkin grepes. Kemudian saat di V-beltnya itu biasanya kerenggangannya itu akan bisa menyebabkan putusnya V-belt yang membuat si motor ini tidak akan bisa berjalan dengan aman. Oke, sekian tips dari Niabi, semoga bermanfaat. Yang pasti bermanfaat sih, nggak ada yang nggak bermanfaat kalau ini aplikasi, betul nggak? Oke, nah kalau ada tambahan-tambahan lain, ingat, boleh juga nih ya, boleh juga komen-komen di bawah sekitaran dengan motor berbet. Ya, boleh like juga, boleh kalau bisa di like dong. Aduh, udah capek-capek panas-panas setengah-setengah di like dong. Ya, lalu di share, boleh. Silakan ke teman-teman atau brosis lainnya supaya mereka bisa tahu ketika mengalami atau kendala hal-hal di saat di jalan raya. Oke, sekarang dari Niabi pamit. Aduh, udah panas banget ini soalnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan salam.